Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andika Kuswara di channel edukasi kita Ahsan Grepring Sewu. Dan pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana atau syarat percabangan apa saja sih yang harus terbentuk pada pohon anggur supaya bisa berbuah dengan lebat tentunya dan maksimal. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini, kemudian klik tombol lonceng supaya nanti akan muncul notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ikutin terus video kita, jangan di skip, karena di channel Ahsan Grep ini saya akan mencoba menyajikan teknik-teknik cara perawatan anggur dengan sederhana tapi bisa menghasilkan yang luar biasa. Ikutin terus videonya. Teman-teman perangguran sekalian, dalam kita menanam anggur tentunya kita harus mengetahui kira-kira percabangan atau batang apa saja yang harus tumbuh atau keluar di dalam pohon anggur tersebut. Jadi pohon anggur yang kita tanam dari awal tanam sampai menjelang bisa dibuahkan atau mengeluarkan klaster bunga, targetnya itu sekitar 8 sampai 10 bulan. Tapi banyak dari mungkin teman-temannya sudah menanam anggur, sudah umurnya sudah setahun, 2 tahun, tapi kenapa tidak mengeluarkan belum juga berbunga atau berbuah? Karena mungkin di antara teman-teman banyak sekali yang memang dalam pembentukan cabang yang harusnya untuk tempat buah itu tidak terjadi atau banyak yang gagal. Nah, makanya kita akan coba bahas bagaimana metode yang benar, cara menumbuhkan anggur, kemudian percabangan apa saja yang harus ada supaya pohon anggur kita bisa berbuah dengan lebat tentunya. Nah, jadi teman-teman, syarat tumbuhnya anggur yang baik itu harus mempunyai 3 cabang. Yang pertama adalah batang yang tumbuh dari tanah, dari bawah itu sampai ke atas. Ini adalah sistem para-para ya. Batang yang dari bawah sampai ke atas kita sebut dengan batang primer ya. Kemudian dari para-para yang sudah dibelokkan ya, ini batang utama juga nanti di sini, itu kita sebut batang sekunder. Nah, seperti ini. Batang sekunder. Kemudian dari batang sekunder ini itu harus keluar namanya percabangan, bisa disebut tunas air atau batang tersier teman-teman. Nah, ini dia. Nah, di sini juga keluar nih batang-batang tersier ya, seperti itu. Di depan juga ini batang tersier. Kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan batang sekunder ini adalah batang utama yang berada di atas. Yaitu yang pertama adalah panjang dari ketika dia dibelokkan sampai dia di ujung itu maksimal panjangnya 2,5 meter teman-teman ya. Jadi dari panjang pangkal sana yang sudah berbelok ini dia lurus ya, kemudian setelah 2,5 meter maksimal kita potong di sini teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghentikan nutrisi supaya batang-batang tersier ini yang di samping kanan kiri itu akan keluar. Nah, itu syaratnya seperti itu. Nih di sebelah sini ada ya kan, seperti ini keluar ya, batang kanan kirinya tuh akan keluar. Jadi jangan sampai batang sekunder yang dari atas, yang manjang di atas itu dipanjangin terus ya. Misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang dari sudah belok, udah panjang, udah melebihi para-para, kemudian dibelokin lagi, kemudian diputer lagi, terus diputer, mungkin panjangnya bisa sampai 1 kilo ya, seperti itu teman-teman. Dan itu metode yang sangat salah. Akhirnya si batang itu atau pohon itu nutrisinya akan terporsir hanya untuk
mengisi batang atau memanjangkan batang, akhirnya tidak terbentuk nutrisinya untuk persiapan buah teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, syaratnya adalah ini adalah batang primer yang dari tanah bawah ke atas, tingginya boleh sekitar 2 meter. Kemudian ketika belok, ini namanya batang sekunder ya. Batang sekunder ini panjangnya maksimal hanya boleh 2,5 meter. Nah, kemudian kita potong di ujung ya, kita potong di ujung, kita hentikan supaya apa? Nutrisinya akan terbentuk, kemudian terbentuklah ini batang tersier yang ada di kanan dan di kiri ini akan terbentuk dengan bagus ya, seperti itu. Dan disinilah syarat mutlak dalam suatu pohon anggur itu harus terbentuk batang tersier. Karena apa teman-teman? Nanti di batang tersier inilah tempat kita untuk mengeluarkan klaster bunga teman-teman. Jadi nanti ketika pohonnya sudah masuk di usia 8 bulan ke atas, kita bisa buahkan. Salah satunya kan dengan cara pruning. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya tentang pruning. Dan pruning itu adalah memotong batang tersier teman-teman ya, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman perangguran semua. Jadi dalam pohon anggur harus ada 3 percabangan. Yang pertama cabang atau batang primer ya, yang dari tanah, kemudian yang naik ke atas, kemudian yang berbelok ketika berada di para-para itu adalah batang sekunder. Dari batang sekunder itu nanti akan keluar percabangan lagi namanya batang tersier. Dan syarat mutlak ya untuk pembuahannya lebih maksimal supaya nutrisinya itu tidak terbuang percuma adalah batang sekunder yang berada di atas ya, itu panjangnya tidak boleh melebihi dari 2,5 meter teman-teman. Jadi boleh 2 meter, boleh 1,5 meter. Jadi ketika panjang batang sekunder yang di atas itu sudah 2,5 meter atau lebih, kita potong di 2,5 meter supaya nutrisi akan terhenti. Kemudian dari batang sekunder itu akan muncul batang tersier teman-teman. Nah, batang tersier itulah yang nanti benar-benar harus kita pelihara, harus muncul. Kemudian nanti ketika sudah berumur 8 atau 10 bulan, dilihat dari pohonnya nanti, ketika memang siap dibuahkan, kita nanti akan pruning. Yang di pruning adalah batang tersier tersebut teman-teman. Nah, disitulah nanti tempat munculnya klaster bunga, dimana nanti akan terjadi buah di situ. Semakin banyak batang tersier yang keluar dari batang sekunder teman-teman, maka akan semakin banyak buah yang akan keluar. Makanya banyak dari teman-teman yang menceritakan bahwasanya kenapa sih pohon anggur saya tidak berbuah mas ya. Setelah saya tanya, kita gali, bahkan saya lihat, jadi batang sekunder yang di atas para-para itu tidak dihentikan di panjang 2,5 meter, tapi dipanjangin terus diputar lagi, dia akan panjang terus putar, akhirnya nutrisi dari pohon anggur itu habis untuk memanjangkan batang sekunder. Kemudian batang tersiernya tidak terbentuk dan akhirnya pembuahan pun bisa gagal teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, syarat mutlaknya adalah batang primer yang dari tanah ke atas, kemudian batang sekunder itu panjangnya hanya boleh 2,5 meter. Kemudian kita hentikan, dan dari ketika kita hentikan nanti tersier yang kemudian yang keluar dari batang sekunder adalah tersier teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bagaimana supaya anggur kita bisa berbuah dengan maksimal, tentunya dengan kita memelihara percabangan anggur dengan baik dan benar. Ya, ikutin terus video-video dari channel Ahsan Grab Pringsewu ini. Saya akan coba untuk memberikan tips-tips atau cara perawatan anggur yang tentunya sederhana teman-teman, yang mungkin gampang dipahami. Yuk ikutin terus channel kami. Saya Andika Kuswara, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.